Oke, maaf, kita ulangi karena ada kesalahan teknis tadi. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh Pendeta Rantung, dengan judul Diskusi Yesus Jangkar Jiwa pada tanggal 10 Februari malam. Baiklah, untuk mulai diskusi kita akan mendengarkan lagu spesial dulu, dan setelah itu Pendeta Rantung akan bawakan pelajaran dari malam hari ini. Baiklah, kita berterima kasih atas pengorbanan yang sudah diberikan untuk menyelamatkan kita semua dari kayu salib. Untuk mulai pelajaran kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Rantung, dan juga akan dimulai dengan diskusinya. Amazing Love. Untuk memulaikan acara ini, marilah kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih karena pada saat ini kami umat-umat Tuhan telah datang berkumpul, telah datang bersama-sama melalui Zoom dan juga live stream untuk dapat mendengarkan suara-Mu. Mendengarkan kehendak-Mu yang dapat terjadi di dalam kehidupan kami, untuk dapat memberikan pengharapan, keyakinan yang pasti atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami tetap berada di dalam jalur keselamatan tersebut, dan berikanlah keteguhan hati kepada kami untuk tetap percaya apa yang Engkau sudah nyatakan akan pasti terjadi di dalam kehidupan kami saat ini.
pada saat kami mempersiapkan diri untuk nantinya masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Baik saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dan kita sudah masuk ke minggu yang ke-7 ya. Dengan satu judul Yesus Jangkar Jiwa. Kita masuk pada pelajaran hari Kamis waktu Amerika pada saat ini ya. Bagaimana Yesus dikatakan di sini yang menjadi apa? Kekuatan bagi jiwa kita. Yang menjadi kepastian daripada keselamatan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Jesus, the anchor of the soul. Mari kita langsung saja masuk pelajaran kita. Paulus menyampaikan puncak peringatannya terhadap kemurtatan dan dorongan menuju kasih dan iman dengan penjelasan kepastian di dalam Kristus yang indah dan semakin apa? Meningkat atau melonjak. Bacalah Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Bagaimana Tuhan menjamin janjinya kepada kita. Apa yang Tuhan nyatakan supaya kita tidak ragu-ragu, supaya kita tidak bimbang terhadap jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ibrani 6 ayat 17 sampai 20 katakan, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Wah, Allah yang bersumpah. Supaya apa? Ayat 28. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya kekuatan Tuhan itu dari awal sampai akhir, dari depan sampai di belakang, lengkap kekuatan Tuhan tersebut, pengharapan tersebut bagi kita. Jadi pengharapan itu adalah sauh, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkannya sampai ke belakang tabir ya, di Ka'bah ya dengan kata lainnya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya atau sampai komplit rencana keselamatan tersebut. Jadi pelajaran kita katakan bahwa Tuhan menjamin janjinya untuk kita dengan beberapa cara. Ya, beberapa cara, ada dua cara. Yang pertama adalah Tuhan menjamin janjinya dengan sumpah ya, dengan oath ya. Menurut kitab suci, sumpah Allah kepada Abraham dan Daud menjadi dasar utama kepercayaan akan perkenanan yang permanen Allah bagi Israel. Jadi kenapa Allah pasti menepati janjinya? Karena Allah sudah berjanji, bersumpah kepada Abraham dan kepada Daud. Nah, ketika Musa berusaha, pelajaran kita katakan, ketika Musa berusaha untuk mendapatkan pengampunan Allah bagi Israel setelah kemurtatan dengan anak lembu emas, Musa kembali merujuk kepada Allah, engkau sudah bersumpah. Dia merujuk pada sumpah Allah kepada Abraham. Dia ingatkan dengan kata lainnya. Lihat Keluaran 32 ayat 11 sampai 14 dan Kejadian 22 ya. Dan kekuatan tersirat dari permohonannya adalah bahwa sumpah Allah tidak dapat dibatalkan. Bukan berarti Allah lupa sampai Musa harus kasih ingat. Tidak ya, tapi Allah biarkan sehingga Musa dapat melihat Tuhan. Musa dapat menyatakan, Tuhan, engkau sudah bersumpah dan sumpahmu itu tidak dapat dibatalkan. Demikian pula ketika pemazmur mengantarai di hadapan Tuhan untuk Israel. Dia menuntut, dia mohon Tuhan sumpahmu kepada apa? Kepada Daud ya. Dia menuntut sumpah Tuhan kepada Daud. Tuhan telah berfirman, ini firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 89 ayat 35 sampai 38. Ayat Mazmur 89 katakan apa? Dimulaikan. Tuhan yang berfirman katakan apa? Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, demi nama Allah yang suci, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Jadi kalau Allah sudah bersumpah, pasti dengan kata lain ya, Mazmur 89 ayat 35 sampai 38. Nah, menurut perjanjian baru, kedua sumpah itu digenapi dalam apa?
dalam Yesus. Sumpah baik kepada Abraham dan Daud ya diberikan kepada Yesus yang merupakan keturunan Abraham yang telah naik dan duduk di atas takhta Daud. Anda bisa baca dalam Galatia 3, Lukas 1, ayat-ayat disebutkan di sini ya. Jadi itu yang pertama, jaminan itu sudah diberikan karena Allah yang bersumpah. Allah yang bersumpah dan kita sudah melihat bagaimana sumpahnya itu dipenuhi dalam pengalaman kehidupan Abraham dan kemudian juga dalam pengalaman kehidupan Daud. Yang kedua, kenapa Allah pasti akan memberikan keselamatan, jaminan keselamatannya itu pasti. Kedua adalah Tuhan telah menjamin janjinya kepada kita dengan tindakan. Dengan tindakan. Jadi bukan hanya dia ngomong saja, berbicara saja, bersumpah keluar dari mulutnya. Tetapi ada tindakan yang Allah lakukan. Apa yang dia lakukan? Dia menempatkan Yesus di sebelah kanannya. Kenaikan Yesus bertujuan untuk menguatkan janji, sumpah yang dibuat kepada orang-orang percaya. Karena Yesus sekarang yang sudah naik dan duduk di sebelah kanan Bapa adalah perintis bagi kita. Jadi kalau Yesus sudah lebih dahulu, dan kata lain, Yesus sudah lebih dahulu, maka pasti kita apa? Pasti kita akan berada di tempat yang sama. Ibrani 6 ayatnya yang ke-20. Jadi kenaikan Yesus mengungkapkan kepada kita kepastian keselamatan Tuhan bagi kita. Pasti sekali. Tuhan telah menuntun Yesus menuju kemuliaan melalui penderitaan maut bagi semua manusia, sehingga Yesus dia bisa membawa banyak orang, saudara dan saya yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya, yang sudah menerima keselamatan tersebut. Kita dibawa menuju kemana? Menuju kepada kemuliaan. Ibrani 2 ayat 9-10. Kehadiran Yesus di hadapan Bapa adalah sauh jiwa, jangkar bagi jiwa kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu-ragu, kita tidak perlu pikir-pikir, aduh apa saya sudah selamat atau tidak. Pada saat saudara dan saya kita terus bergumul dan terus bergantung, kepada Tuhan. Pasti keselamatan itu menjadi bahagian kita. Ini firman Tuhan katakan ya, bukan seorang pendeta, bukan saya yang katakan, tapi itu firman Tuhan katakan. Dia, kehadiran Yesus di hadapan Bapa adalah sauh jiwa yang telah diikat ke takhta Allah. Kehormatan pemerintahan Allah telah diberikan pada pemenuhan janjinya kepada kita melalui Yesus. Allah telah bersumpah, berbicara, dan Allah yang bertindak menempatkan Yesus di sebelah kanannya menjadi satu jaminan saudara dan saya juga akan berada dekat di hadirat Allah. Jaminan apa lagi? Pelajaran sekolah sahabat kita kemudian tanyakan, jaminan apa lagi yang kita apa? Jaminan apa lagi yang kita butuhkan? Nah, pertanyaan bagi saudara dan saya di akhir pelajaran kita adalah, apa yang Anda rasakan ketika Anda berpikir bahwa Tuhan telah membuat sumpah kepada Anda? Allah bersumpah kepada kita. Kita mungkin bersumpah kepada sesama, sumpah tersebut, janji tersebut kadang-kadang aduh enggak waktunya dan lain sebagainya, enggak tepat dan lain sebagainya. Atau ada masalah, akhirnya sumpah itu jadi hilang ya. Itulah sebabnya banyak sekali lagu-lagu dalam bicara tentang sumpah palsu, sumpah yang tidak digenapi dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita berpikir tentang Allah yang bersumpah. Kenapa sumpah Allah itu berbeda dengan sumpah kita? Nanti kita akan pelajari ya. Kenapa berbeda? Kenapa sumpah Allah itu pasti? Dan mengapa pikiran itu sendiri hendaknya bahwa Allah yang bersumpah ini membantu memberi kepada saudara dan saya jaminan keselamatan. Ya, bahkan ketika kita pikir, aduh Bapak betul Tuhan, Engkau akan menyelamatkan saya. Saya ini jauh sekali, saya ini jatuh begitu hebat. Tapi saudara, pada saat kita bangkit, jaminan keselamatan itu tetap menjadi bagian kita. Pada saat sekalipun kita merasa tidak layak. Saat kita merasa tidak layak. Nah, Allah yang bersumpah itu sangat signifikan ya. Kenapa sangat signifikan? Karena pengalaman-pengalaman kita sebagai manusia, kita itu kalau bersumpah, berjanji, aduh seringkali bergumul untuk dapat memenuhi perjanjian yang kita sudah buat ya. Jadi Alkitab berbicara tentang bagi kita untuk hati-hati dalam bersumpah. Jangan sembarangan berjanji, jangan sembarangan bersumpah. Tapi kita ya itulah ya, kita harus bergumul dalam hal ini. Kita semua saudara dan saya. Bilangan 30 ayat 1-2 berkata bahwa Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian. Inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki atau perempuan tentunya semua umat ya. Yang ayat 3 berbicara juga tentang perempuan itu ya. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah. Loh kenapa dibedakan? Nanti kita lihat ya. Laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan.
kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya, yang dinatsarkannya, yang keluar dari sumpah yang dia katakan. Nah, kenapa? Dua kata yang disebutkan di sini ya, bahasa Ibraninya untuk kata vow, bernatsar adalah neder. Itu ada yang katakan, ahli-ahli katakan ya, ahli-ahli Alkitab katakan dan juga ahli-ahli kata ya manusia saat ini katakan bahwa bernasar itu, vow itu, neder itu adalah janji pribadi yang saya buat, yang saya bisa buat kepada orang lain, kepada orang tua saya, kepada istri dan lain sebagainya. Itu adalah janji natsar yang kita buat kepada apa? Kepada sesama kita. Tapi apa bedanya dengan bersumpah? Kata bersumpah, oath, itu lebih keras lagi. Kenapa lebih keras bersumpah? Ya, dari kata Ibrani shevuah, an oath, karena ada apa? Ada curse yang jadi yang mengikat, ada kutukan kalau sampai Anda tidak melakukan janji tersebut. Jadi oath ini bedanya dengan vow, bersumpah dengan bernasar bedanya adalah kalau bersumpah itu adalah janji yang dibuat di hadapan otoritas institusional. Adanya apa? Ada pihak yang pihak besar yang kita sedang berjanji ya. Dan ada tindakan hukum bagi yang melanggar pada saat kita bersumpah. Jadi keras sekali, dengan kata lain bersumpah itu sangat keras. Dan dua-duanya tentu saja keras. Jadi itulah sebabnya bagi manusia mungkin kita ini bernatsar dan bersumpah ini dari sudut pandang pengertian manusia yang dibedakan. Tapi bagi Tuhan dua-duanya itu sama. Bernatsar dan bersumpah itu kita bukan kepada manusia, kepada institusi. Di pengadilan di Amerika kita bersumpah menyatakan hanya kebenaran, tidak lain selain kebenaran dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan katakan pada saat kita bernatsar ataupun bersumpah, jangan sampai kita jangan sampai kita tidak menepatinya. Kalau kita memiliki hutang, hutang apalah yang kita sudah nyatakan, saya harus balas, saya harus buat hutang uang dan segalanya sekalipun, bayar. Ya. Lakukan apa yang kita sudah keluarkan mulut janji yang kita sudah berikan. Nah, tentu saja kita semua seringkali gagal ya. Tentu saja kita semua gagal, itulah sebabnya Alkitab katakan hati-hati untuk berjanji. Lebih baik jangan berjanji daripada berjanji yang tidak ditepati. Ya. Nah, ini kenapa kita seringkali gagal, itulah sebabnya orang-orang Yahudi mulai dari zaman Yesus, mereka mencoba untuk membuat cara-cara bagaimana supaya kita lolos dari sumpah atau natsar yang kita buat. Jadi mereka mencari loophole, ya, lubang-lubang untuk dapat lolos daripada, hati-hati jangan sampai kita kena kutukan kalau saat kita memiliki sumpah yang kita tidak tepati ya. Untuk jalan keluar bagi orang Yahudi, untuk keluar dari natsar, maka orang Yahudi menggunakan satu upacara yang mereka sebut dengan istilah bahasa Ibraninya hatarat nedarim ya. Hatarat dari kata neder ini ya. Nedarim, nullification of vow. Sumpah yang bagaimana sumpah itu bisa bisa dihilangkan atau sumpah tersebut bisa dijadikan nol ya, tidak ada lagi yang harus ditepati. Bagaimana caranya? Kita akan dihadapkan kepada 3 orang saksi yang bertindak sebagai religious tribunal, pengadilan agama. Dan apa yang kita lakukan pada saat kita melakukan hatarat nedarim ini, ditelitilah pada saat kamu berjanji. Kalimat apa yang kamu katakan? Kepada siapa kamu katakan? Atau bagaimana caranya kamu mengatakan janji tersebut? Apakah ada kepastian? Ada kepada otoritas yang besar dan lain sebagainya, supaya bisa dilihat kira-kira ada jalan keluar nggak untuk kita keluar daripada natsar atau sumpah tersebut. Itulah sebabnya Yesus, pada saat Yesus, ini di zaman Yesus dia sudah melihat nih orang-orang yang melakukan hatarat nedarim ini ya. Lalu Yesus katakan nih hati-hati. Kenapa? Karena umat manusia seringkali mencoba cari alasan supaya menggagalkan janji mereka. Kita semua termasuk saya mungkin seringkali kita lakukan gitu ya. Udah janji untuk buat sesuatu, tapi karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, akhirnya tertunda sedikit. Kita cari-cari alasan. Tapi Yesus katakan hati-hati dalam berjanji. Hati-hati dalam berjanji atau bersumpah. Matius 5 ayat 33 sampai 37, Yesus menyatakan hal tersebut. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. Melainkan peganglah sumpahmu itu di depan Tuhan. Tetapi kemudian itu yang dikatakan di dalam kitab Bilangan tadi dan kitab-kitab Perjanjian Lama. Tetapi Yesus lebih berat lagi. Yesus katakan apa? Yesus lebih klarifikasi melihat tradisi orang-orang zaman itu. Yesus katakan apa?
Aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah. Nah, kenapa Yesus harus sebut kenapa bersumpah demi langit? Kenapa? Karena ada orang untuk supaya lolos dari sumpah, mestinya ya di zaman perjanjian lama bersumpah di hadapan Tuhan. Tapi mereka sekarang di zaman Yesus, banyak orang-orang Yahudi kalau bersumpah bukannya saya bersumpah di hadapan Tuhan, tapi dikatakan saya bersumpah di hadapan langit. Ya, dengan pikiran ya kalau langit kan tempatnya Tuhan ya. Jadi orang sambung sendiri. Nah, kenapa ini menjadi satu masalah? Kenapa? Karena sumpah itu tidak ada kata Tuhannya. Jadi kalau tidak ada kata Tuhannya, maka Anda bisa lolos dari sumpah tersebut. Sumpah yang menyebutkan nama Tuhan, wah itu harus ditepati. Anda tidak ada loophole. Jadi orang-orang supaya, kalau saya agak ragu-ragu kalau mau berjanji, lalu saya cuma katakan, oke, saya akan bersumpah. Saya bersumpah di hadapan langit. Orang banyak bikin begitu supaya apa? Supaya kalau tidak mendapatkan, tidak melakukan janji tersebut, dia bisa lolos. Oh, waktu lalu saya cuma bilang saya bersumpah di hadapan langit, bukan di hadapan Tuhan. Tapi Yesus katakan, weh, jangan sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit itu adalah takhta Allah. Jadi biarpun nama Allah nggak ada, tapi itu sama aja dengan kata lain Yesus katakan. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar, kota Allah. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu. Ada yang katakan, oh saya bersumpah demi hidup saya, kepala saya biar dipotong. Aduh, Yesus bilang jangan. Ya, untuk supaya mengelak nantinya, supaya tidak bilang, oh saya bersumpah di hadapan Allah. Dia bilang, oh saya bersumpah supaya kalau ada apa-apa ya, kalau saya tidak penuhi janji ini, biarlah saya mati dan lain sebagainya. Yesus katakan, jangan juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih baik daripada itu? Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi jangan bilang, wah ya dan tidak. Tidak ada yang di tengah-tengah antara ya dan tidak. Yang di gray area-nya itu dari setan itu yang bilang. Tapi Yesus katakan ya, tidak apa. Ya atau tidak. Ya. Jadi apa maksudnya di sini? Ya, kalau kita mau kawin, ya kawinlah. Jangan kita coba-coba dulu ya, hidup dulu sementara. Siapa tahu bisa kalau cocok pernikahan kita ya kita akan apa ya? Kita akan terus jadi kawin, atau kalau nggak cocok ya udah kita bubar daripada bercerai. Ya, sering kalinya manusia modern gitu. Jadi dalam hal ini kalau kita membuat janji pernikahan, buat janji pernikahan. Kawin. Nggak kawin, jangan kawin. Jangan coba-coba dulu kawinnya, dengan kata lain ya, mungkin seperti itu. Karena yang di tengah-tengah itu mungkin seperti ayat ini kalau kita aplikasikan mungkin berasal dari apa ya? Berasal dari yang jahat. Tapi inilah konteks daripada ayat ini. Kenapa? Karena memang manusia suka untuk cari apa ya? Cari jalan keluar. Bukan itu saja, manusia juga bahkan sudah bersumpah untuk setia, janji setia. Tapi waduh, kita seringkali menyeleweng, kita semua ya. Seringkali kita tidak memenuhi janji, bukan hanya janji pernikahan ya, tapi janji apa saja. Janji untuk pergi ke rumah orang, janji untuk ini kita mau buat dan lain sebagainya. Tapi seringkali mari kita apa ya? Mari kita bergumul terus supaya janji-janji yang kita buat itu dapat kita apa ya? Dapat kita penuhi. Tapi inilah ya, sumpah manusia itu memang apa ya? Nggak dapat dipegang betul-betul ya. Nggak dapat dipegang betul-betul. Misalnya saja tentang ada satu statistik yang saya lihat menarik sekali ya. Bagaimana dengan adanya teknologi, sekali lagi bukannya saya anti teknologi, kita sedang menggunakan teknologi untuk acara ibadah kita. Tapi dengan dengan media sekarang yang kita miliki, sosial media dan lain sebagainya, waduh lebih banyak orang yang berhubungan gelap, saudara. Banyak perhubungan gelap itu pada umumnya 10% itu dimulaikan apa? Mulaikan dia mana? Di sosial media kita ketemu lagi dengan mantan pacar dan mantan dan lain sebagainya. Wah, mulai apa? Mulailah dekat-dekat dan lain sebagainya. Akhirnya dari 10% itu 40% lebih parah lagi. Artinya dia apa? Lebih memenuhi dari pertemuannya secara online di Facebook ya. Dan apalagi siapa yang paling banyak berhubungan? Siapa yang lebih banyak berhubungan? Ya, lebih banyak laki-laki terus terang. Ini 22%. Jadi boleh dikatakan 2 dari 10 laki-laki itu memiliki hubungan-hubungan apa ya? Gelap ya, dengan orang lain bukan dengan istri. Perempuan, wanita itu cuma 14% ya, dari kalau misalnya dari 100 orang cuma 14 orang ya yang berhubungan gelap. Laki-laki 22 orang kalau dari 100. Dan pada umumnya hubungan gelap itu dilaksanakan dengan apa? Pada umumnya teman sekerja. Teman dekat di tempat kerja, karena mereka lah yang sering kali kita berhubungan setiap hari dari pekerjaan, akhirnya dari pekerjaan jadi turun ke hati dan kata lain ya. Jadi dengan 36% itu
Dari apa? Dan orang inilah ya, dengan adanya sumpah-sumpah pernikahan yang ini, wah ini yang menjadi masalah. Apalagi seperti saya katakan tadi, dengan adanya sosial media. Ada satu kutipan yang saya nggak, satu lelucon, bukan lelucon mungkin, tapi mungkin satu hal yang mungkin betul juga ya, bahwa Facebook itu bagaikan hubungan kita. Kita setia, faithful on the wall, di wall kita, Facebook kita setia, tetapi pada saat kita apa, di inbox kita, di inbox kita bisa tulis rahasia-rahasiaan dan lain sebagainya ya. Jadi itulah manusia. Jadi kita seringkali disakitkan oleh sebab janji-janji palsu. Kita seringkali disakitkan oleh orang-orang yang berjanji sehidup setia semati kepada kita waktu pacaran. Wah, dimanapun kamu berada, aku akan berada di situ bersamamu. Tapi kemudian, cuma terpisah sedikit, bubar dan lain sebagainya ya. Jadi pengalaman-pengalaman kekecewaan karena janji-janji yang palsu itu seringkali ada dalam pikiran kita. Juga pada saat kita memikirkan tentang janji-janji Allah. Allah yang berjanji dalam firman-Nya dia akan menyertai kita. Allah yang berjanji dia akan memberikan kekuatan. Allah yang berjanji dia akan memberi keselamatan yang pasti dia berikan kepada kita. Tapi kita, apa betul Tuhan Engkau akan menemani saya dalam keadaan saya sekarang ini? Di mana Engkau Tuhan? Ya. Keselamatanmu, apakah keselamatanmu itu pasti Tuhan? Kenapa ya? Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman yang kita alami sebagai manusia yang diingkari, yang mengalami pengalaman orang yang mengingkari janji mereka terhadap kita, menyebabkan pemahaman tersebut kita aplikasikan kepada Allah. Ya, inilah yang manusia lakukan, dan di artikel begitu banyak ya. Dan inilah pengalaman-pengalaman inilah juga dinyatakan misalnya oleh pemazmur sekalipun. Pemazmur dalam Mazmur 22 ayat 2-3 dikatakan apa ya? Walaupun ini kemudian Yesus juga katakan ya pada saat dia menjelang disalibkan. Mazmur 22 ayat 2 dan 3 pemazmur katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang karena engkau jauh. Nah, mungkin Anda langsung pikir, wah ini ayat ini memang menunjukkan satu teologi ya, bahwa Allah memang seringkali tinggalkan kita. Kita seringkali mengambil teologi dari kitab Mazmur dan akhirnya kita tidak membaca, akhirnya Mazmur di akhir Mazmur 23 kita lihat ada penyertaan Tuhan. Tapi seringkali yang kita salah kaprah pada saat kita membaca kitab Mazmur adalah kita pikir kitab Mazmur itu adalah pernyataan Allah tentang dirinya yang suka tinggalkan kita. Bukan. Kitab Mazmur bukan berbicara tentang pernyataan diri Allah kepada kita, tetapi pernyataan perasaan manusia kepada Allah. Kejujuran manusia yang merasa ditinggalkan Allah, dia sampaikan kepada Allah. Ini bukan satu teologi yang menyatakan bahwa Allah memang Allah yang suka tinggalkan kita. Allah bukan Allah yang suka tinggalkan kita, saudara. Dia sudah bersumpah untuk selalu menyertai kita. Dia bersumpah untuk apa? Mengikat dirinya dengan sumpah. Dan sumpah Allah itu pasti terjadi. Sumpah Allah pasti terjadi. Ibrani 6:17 kita sudah baca. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Dan sumpah Allah itu pasti apa? Terjadi. Dia pasti kesetiaan. Dia memiliki kesetiaan untuk memenuhi sumpahnya tersebut. 2 Timotius 2:13 katakan, jika kita manusia tidak setia, Allah itu tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Dia tidak dapat menolak dirinya sendiri. Ya, Allah kalau dia menolak dirinya sendiri, maka Allah akan membenci dirinya sendiri. Karena dia membenci dosa, ya, dia membenci dusta, dan kata lain ya, menjadi saksi dusta. Kalau dia harus berdusta, maka Allah itu harus membenci dirinya sendiri. Tapi Allah tidak. Allah tidak membenci dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak pernah berdusta. Dia tetap setia. Dia tidak pernah bertentangan dengan dirinya. Dia tidak berubah kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Bilangan 23:19 katakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga ia kemudian menyesal. Nanti kenapa lihat? Kenapa seringkali kita pada saat kita berjanji kita tidak tepati? Karena mungkin pada saat kita janji, saya nggak tahu, rupanya ada hal-hal yang terjadi kemudian sampai saya tidak bisa memenuhi janji saya. Salahlah saya. Jadi ada penyesalan-penyesalan ya pada saat kita membuat janji karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, kita bilang, pasti saya akan datang ke rumah Anda. Tapi kemudian ada accident atau apa.
sorry saudara ya, saya menyesal, saya nggak bisa datang ya. Karena kita tidak tahu ada apa di depan kita. Ya, sehingga itulah janji-janji kita seringkali nggak ditepati. Tapi Allah bukan manusia. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Kenapa dia tidak akan pernah menyesal? Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan terjadi dengan kata lain. Nanti kita akan lihat ya. Jadi ia bukan pendusta karena dia bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah pasti tetapi menepati ya. Jadi kesetiaan Allah menyatakan ya, God faithfulness, kesetiaan Allah berarti bahwa dia akan melakukan apa yang dia katakan, dia akan melakukan apa yang dia katakan dan bertindak memenuhi apa yang dia sudah janjikan. Apa yang dia sudah, kenapa? Karena dia Allah. Karena Allah kita itu adalah apa? Allah. Nah, itu adalah atributnya. Itu adalah keberadaannya. Ya, kita sudah sering mempelajari tentang keberadaan Allah ya, self-existent, unity, trinity, holiness, sovereignty, dan lain sebagainya. Ini seringkali kita belajar tentang atribut. Nah, tapi coba kita lihat ada 3 atribut Allah yang penting sekali. Yang pertama adalah dia maha tahu, omniscient. Allah yang maha tahu. Jadi kalau dia setia, kalau Allah yang setia, maka dia haruslah mengetahui segala sesuatunya. Kalau saya tidak akan memenuhi perjanji saya, sumpah saya, maka saya sudah harus yakin bahwa saya akan apa? Jam sekian atau hari ini atau kehidupan saya ini akan terjadi. Kenapa? Karena saya sudah harus mengetahui apa yang akan terjadi secara pasti. Dan Allah yang maha tahu, dia sudah tahu apa yang akan terjadi sebentar, tahun depan, 10 tahun depan, dia sudah tahu segala sesuatunya. Ya, kita mungkin tidak tahu apa besok yang terjadi dengan saya. Kita tidak tahu, tapi Allah sudah tahu. Karena Allah sudah tahu Alfa dan Omega, awal sampai akhir, maka dia bisa bilang kenapa? Karena dia sudah tahu ujung-ujungnya bagaimana. Beda dengan kita yang tidak tahu ujung-ujungnya kita bagaimana. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita, kelemahan-kelemahan kita, Allah itu tidak kaget. Loh, saya sudah janji akan menjaga pendeta Rantung, tapi sorry saya nggak tahu, waduh kena kelakuan pendeta Rantung ini kok begini sampai, aduh saya nggak bisa memenuhi janji saya kepada pendeta Rantung ya karena saya kaget melihat pendeta Rantung kok dosanya itu bisa hebat begini. Allah nggak akan pernah kaget melihat kelemahan kita, melihat kekurangan kita, melihat kebutuhan kita. Kenapa? Karena dia sudah tahu dari awal hingga akhir. Mahatahuan, kemahatauan Allah, dia mengetahui segala sesuatunya sehingga pada saat dia bilang A, dia akan bisa lakukan A tersebut. Berikutnya, second, the point kedua daripada atribut Allah adalah omnipotent. Dia maha apa? Maha kuat, kuasanya. Kuat kuasa, dia bukan hanya maha tahu, dia maha kuasa. Tidak ada yang apa? Berada di luar kuasa Allah. Saya berjanji untuk kasih mobil Anda, tapi tiba-tiba, waduh ada kebutuhan lain. Akhirnya saya tidak memiliki kuasa untuk memberikan mobil kepada Anda karena kebutuhan apa? Karena mungkin keberadaan saya tidak sanggup untuk membelikan mobil kepada Anda. Tapi tidak ada yang menghalangi kuat kuasanya Allah. Tidak ada yang membuat Allah bilang, aduh mobilnya kemahalan, sorry saya tidak bisa memberikan kepada Anda. Aduh kebutuhan Anda itu begitu besar sampai saya tidak bisa memenuhi kebutuhan Anda. Tidak ada sesuatu hal, suatu barang, suatu kebutuhan yang mahal sekali, yang Tuhan tidak bisa penuhi bagi kita. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Allah. Tidak ada peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang membatasi apa yang Allah lakukan. Jangan kita pikir, aduh Tuhan masalah saya besar. Kenapa? Waduh bos saya ini orang paling kaya di Amerika atau di dunia Tuhan. Aduh bos saya ini dia bisa membuat hidup saya merana. Karena saya tidak menolak, karena saya buat ini kepada dia. Apa bos kita itu lebih berkuasa daripada Allah yang maha kuasa? Tentu saja tidak ya. Jadi Allah yang maha kuasa dia janji, jaminan itu dia berikan karena dia apa? Maha kuasa. Dan yang poin yang ketiga adalah omnipresence. Kemahahadiran Allah. Allah maha hadir. Dia ada di mana saja. Tidak ada yang apa? Tidak ada yang katakan, aduh Tuhan saya sudah menjauh daripadamu Tuhan. Saya sudah lari jauh daripadamu. Pasti engkau juga menjauh. Kenapa? Karena saya mungkin terlalu jauh untuk engkau jangkau. Tidak ada keberadaan kita itu yang jauh sekali sampai Tuhan bilang, aduh kejauhan, saya tidak bisa untuk pergi ke tempat kamu. Tidak. Kemahadiran Allah dimanapun kita berada, dia akan selalu dapat bersama-sama dengan kita. Ya, kalau kita dapat berteriak pada dia, Tuhan saya di dalam lumpur dosa ini Tuhan. Ini keberadaan saya.
Saya ada di tempat yang seharusnya saya tidak berada di sini Tuhan. Tapi tolong saya sudah kejeblos di sini, di tempat yang seharusnya saya nggak ada di sini Tuhan. Tuhan ada bersama-sama. Dalton tidak bilang, kamu itu tempat itu hina sekali, itu tempatnya setan. Saya nggak bisa masuk ke tempat setan tersebut. Tidak ada yang menghalangi Allah untuk membawa kita keluar dari tempatnya setan sekalipun untuk dapat bersama-sama dengan Dia. Jadi omniscient, kemahatauan Allah, omnipotence, kemahakuasaan Allah, omnipresence, kemahahadiran Allah, Dia tahu di mana kita. Sehingga kalau Dia berjanji, tidak ada yang membatasi Dia untuk memenuhi janjinya. Lalu berikutnya adalah tentang Allah kita itu adalah Dia the truthfulness. Dia itu tidak mungkin berdusta, seperti kita sudah singgung sedikit tadi. Pernyataan-pernyataannya itu tidak mungkin Allah itu apa? Berdusta. Ya, Titus 1 ayat 2, berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Kalau Dia katakan barang siapa yang percaya, saudara dan saya yang percaya, kita tidak akan binasa, itu Dia akan apa? Lakukan. Kalau kita percaya, kita bergantung dalam pergumulan kita sekalipun, kita pasti diselamatkan. Kenapa? Karena itu adalah janjinya. Dia tidak berdosa, Dia sudah katakan. Dia tidak mungkin berubah. Ibrani 6 ayat 18 katakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Bukan hanya Allah tidak berdusta, tapi bahkan lebih daripada Dia tidak berdusta dari Titus 1 ayat 2, Ibrani 6 ayat 18 katakan Allah tidak mungkin. Tidak mungkin karena Dia tidak bisa membenci dirinya sendiri. Dia tidak bisa berlawanan dengan dirinya sendiri. Kita mungkin bisa memiliki istilah manusia, kita berdua muka yang dua. Satu bilang A, satu bilang B. Di wall bilang sayang istri, di inbox main-main istri orang lain dan lain sebagainya. Kita bisa buat seperti itu. Tapi tidak mungkin bagi Allah kita. Tidak mungkin Dia apa? Berdusta. Jadi kita dikatakan apa? Dua kenyataan tidak berubah tentang Allah yang tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan, kita beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ya. Di mana kita bisa melihat Allah yang berdusta? Ya, boleh kita lihat tidak ya? Kenapa? Karena ada satu kutipan katakan apa? Satu kebohongan yang ditemukan. Kalau saya berdusta, saya ngomongnya ini di acara Zoom live stream, saya ngomongnya ini lalu Anda dapati, waduh itu berat untuk saya ya, kalau artinya itu kalau itu terjadi ya pasti bisa terjadi, saya manusia, tapi pokoknya kalau sampai itu terjadi maka Anda akan kehilangan kepercayaan ya, kita saling tidak percaya kalau kita menemukan satu kebohongan, itu manusia ya, walaupun mungkin Allah mengampuni, tapi seringkali kita sebagai manusia, waduh ini udah pernah bohong dia pendeta, saya nggak bisa ampuni dia ya. Jadi itulah manusia, tapi inilah poinnya, ini satu truth kebenaran ya, bahwa satu kebohongan yang ditemukan, a single lie discovered, sudah cukup untuk membuat keraguan atas setiap kebenaran yang diungkapkan. A single lie discovered is enough to create doubt in every truth expressed. Jadi kalau kita lihat Allah tidak demikian. Allah tidak dapat, Allah tidak mungkin berdosa. Tidak mungkin apa? Berdusta. Dia sudah memberikan jaminan kepada Abraham, Dia tepati. Dia memberikan jaminan sumpah kepada Daud, seperti pelajaran kita, Dia tepati. Pasti. Dan kalau Dia sudah memberikan kepastian tentang keselamatan kita, saudara sekalian, pasti. Keselamatan kita adalah pasti. Ibrani 6, 19, 20, pengharapan itu adalah jangkar, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah menjadi jaminan kita ya. Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lama. Itulah sebabnya kalau ini adalah kepastian keselamatan ini dijamin dengan sumpah Allah, dijamin dengan kehadiran Yesus yang kalau kita jatuh bangun Dialah yang akan apa? Mengangkat kita yang duduk di samping kanan Allah. Kalau itu sudah menjadi jaminan kepastian keselamatan, berikutnya marilah kita berpegang. Ibrani 10 ayat 23 katakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Saya sudah selamat, Tuhan sudah selamatkan saya. Walaupun saya mungkin jatuh bangun, saya ingin terus bergumul, saya ingin terus berada dalam proses penyucian kehidupan. Sehingga saya nantinya dimuliakan. Saya ingin bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya, yang bersumpah itu setia. Ia yang menjanjikannya setia. Wahyu 3 ayat 11 kemudian katakan, aku datang segera. Yesus akan datang segera.
Atau pada saat kita meninggal sekalipun, pada saat kita membuka mata, kita akan melihat Yesus ya. Jadi kapan itu kita harus selalu menyadari, jangan pikir, oh nanti 50 tahun depan, 100 tahun depan, tidak. Yesus datang segera. Oleh sebab itu apa? Berpeganglah. Peganglah apa yang ada padamu. Peganglah Injil tersebut, peganglah kebenaran tersebut. Supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Kita semua dengan kata lain yang sudah menerima Yesus, saudara dan saya, kita sudah ada mahkota kita yang kita mungkin tidak lihat. Ya. Kita sudah, mari kita berpegang. Terus teguh berpegang kepada pengharapan tersebut. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara yang saya kasih dalam Yesus, pada saat ini jika ada tambahan atau tambahan pertanyaan Anda akan dikumpulkan oleh moderator dan kita akan minta orang-orang tua kita yang hadir bersama-sama pada saat ini untuk dapat mungkin membantu saya yang mungkin tidak dapat menjawabnya saat ini. Jadi ada orang-orang tua kita yang akan menjawabnya. Dan kemudian doa tutup nanti juga akan diumumkan oleh moderator. Tapi sampai bertemu kembali ya minggu depan di acara ibadah kita seperti biasanya. Tuhan memberkati kita semua. Kami ucapkan terima kasih untuk Pendeta Rantung, dan jika ada pertanyaan atau tambahan kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu, kita ada Pendeta Rantung dan Pendeta Kesaulia yang bisa memimpin kita dalam diskusi kita pada malam hari ini. Ada yang dari Zoom? Kalau tidak ada yang dari Zoom, mungkin yang dari live streaming deh, ada yang ada dari Tante Tince, Kak. Silakan Tante Tince. Silakan, Kak. Ya, dia menabung, terus deposit begitu. Tapi pemerintah setelah lama dia lupa kalau itu dia lagi deposit. Jadi dia berdoa, Tuhan, kalau tidak hilang, dia bilang gitu. Terus saya dapat kembali, saya akan bagi 1/4 buat pekerjaan Tuhan. Gitu. Setelah pulang ke rumah, ternyata surat itu ada di rumah. Dan apa itu dia janji atau permintaan atau gimana? Itu saja. Mungkin ada Pendeta Rantung boleh coba mau menjawab. Kita kurang jelas. Iya ya, kurang jelas. Boleh ulangi lagi? Tapi bukan deposit yang ada pemerintah punya sendiri. Itu dalam rumah dia udah lupa. Nah pas dia tidak kedengaran, tidak jelas. Teman saya ini waktu dia deposit uangnya, tapi bukan deposit di bank, cuman melalui bank BNI, itu pemerintah punya. Sudah lama dia lupa bahwa itu dia deposit. Pada waktu dia mau pensiun, baru dia ingat, dia cari nggak ada, dia pergi ke bank BNI. BNI bilang, Bu, bukan kami tidak deposit uang Anda. Terus akhirnya dia berdoa. Dia bilang, Tuhan, kalau memang itu sudah hilang oleh karena bank, tolong tunjukkan apakah itu hilang di bank atau memang hilang di rumah gitu loh. Dia punya surat depo. Terus dia bilang nanti kalau ketemu di bank, berarti 1/4 dari itu dia akan untuk pekerjaan Tuhan. Terus sudah senang pulang. Sampai di rumah, dia buka itu filenya, ternyata ada di situ suratnya. Nah, bagaimana dengan doa itu? Janji atau hanya doa? Terima kasih. Oke. Apakah 1/4 yang dijanjikan setelah uang itu didapat dia berikan atau tidak?
Itu yang dia belum kasih karena dia janjinya kalau dia mau pulang kampung kan, jadi dia mau sumbang itu di gereja di kampung gitu. Betul, betul. Ya, kalau dia ada maksud begitu dan terlaksana, bagus sekali, toh. Kalau dia berjanji untuk memberikan sesuatu kepada seseorang dan dia penuhi, itu adalah janji yang tepat yang dilakukan. Yang jadi persoalan, jangan sampai dia pulang ke kampung, maka janjinya yang 1/4 itu dia tidak berikan. Itulah sifat manusia, tidak tepati apa? Tidak tepati janji. Kalau dia berjanji dan dia laksanakan, itu sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi banyak manusia berjanji sedemikian. Oh, kalau saya nanti saya setia bayar perpuluhan. Setelah sudah banyak uang, dia lihat perpuluhan banyak, enggak jadi dia kasih perpuluhan. Itulah karena dia merasa kalau dia kasih itu dia rugi. Sehingga dia tidak tepati janjinya kepada Tuhan. Dan itulah janji manusia, tetapi Tuhan tidak. Tuhan di dalam janjinya adalah tepat, yang tidak perlu diragukan. Apa yang Tuhan janjikan pasti ditepati. Mungkin itu dulu. Terima kasih, Pendeta. Ada dari Ibu Heni. Ya, Pak Pendeta, seperti tadi Ibu itu yang meraihkan itu, bahwa dia berdoa bahwa kalau dapat dia akan sumbang ke gereja ya gitu kan. Itu kan sama dengan sebuah najar kan Pak Pendeta. Di kayak si Yakub yang di Kejadian pasal 28 kan dia bernajar apabila dia di dalam perjalanan dia itu menuju ke Betel ya. Dia dapat makanan, dapat pakaian, dapat minum, dapat tempat tidur, itu perlindungan Tuhan sampai tempat dia akan memberikan 1/10 dari apa yang dia dapatkan. Nah, apakah sama dengan najar itu kan sudah? Oh ya, janji itu adalah nazar. Najar kan? Jadi itu Iya. harus ditepatin itu kan? Harus ditepati, iya. Tapi Iya. banyak orang nazar yang dia Iya. tidak mau tepati. Sudah dapat dia lupa. Betul, itu betul sekali. Betul ya? Ya itu aja bisa saya tambahkan kayak gitu ya. Pak Pendeta kan juga lebih tahu kan. Kalau menurut saya itu suatu najar kan janji sudah. Itu harus ditepati. Ya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi yang dari mungkin dari live streaming deh ada? Nggak ada tambahan nggak ada tambahan dari live stream Kak, cuman ini ada Tante Yeni Pua, silakan Tante, di unmute dulu. Saya mau bertanya Pendeta, seandainya kita ambil tujuan untuk berpuasa kan, puasa, saya punya komitmen itu 1 bulan 1 kali untuk berpuasa. Kemudian dalam berpuasa, saya sudah jalani ini sampai sudah berapa tahun, ada hampir 20 tahun itu. Jadi 1 bulan, dalam 1 bulan 1 kali. Biasanya kadang kalau tidak banyak kegiatan gitu, hari 1 bulan 2 kali. Seandainya Pendeta kalau sakit mah gitu kan, sakit mah berarti tidak bisa dijalankan selama sakit mah hari Sabat. Dari hari Jumat siang, dulu masih ada Mrs. Toll itu, dia kan ajar itu puasa dari siang ke siang gitu. Apakah kalau tidak jadi puasa dalam 1 bulan itu karena sakit mahnya itu, apakah salah? Atau ini nazar ini tidak jalan? Apakah Tuhan tahu itu? Oh ya, Tuhan mengetahui pergumulan kita. Tuhan tahu. Kalau saya berpuasa itu tiap hari Kamis, tiap minggu itu sudah itu. Tetapi memang kalau sekiranya ada sesuatu yang terjadi yang sangat mendesak, kita berdoa kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan, ini masalah yang saya hadapi. Kiranya Tuhan buka jalan.
Dan apabila saya makan ini, sebagaimana keinginan jasmania tubuh yang sangat memerlukan, Tuhan mengetahui itu. Jangan lupa, seperti pelajaran tadi, bahwa Tuhan mengetahui apa? Masa depan kita for knowledge, Tuhan tahu. Tuhan tahu apakah kita akan betul-betul 100% melakukannya, atau sekali-sekali akan apa? Akan jatuh. Jangan lupa, janji Tuhan kepada siapa? Abraham, dan kepada siapa tadi pelajaran kita? Kepada Daud. Apakah Abraham dan Daud tidak pernah jatuh? Kejatuhan mereka lebih parah, apalagi Daud. Apa jadinya? Yang Daud jatuh. Padahal Tuhan sudah janjikan kepadanya. Tetapi dengan pertobatan Daud, Abraham dan Daud, Tuhan mengampuni, dan janji Tuhan kepada mereka tetap ditepati. Yaitulah keturunan mereka ini adalah Yesus Kristus, adalah juru selamat kita, umat manusia. That's no Jadi problem. Kalau tidak jadi puasa, tidak apa-apa gitu ya, Pendeta, karena keadaan gitu ya. Tapi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ya. Okay. Saya juga begitu, walaupun sudah bernasar setiap hari Kamis, juga ada perubahan besar yang harus terjadi. Saya robah. Kebanyakan saya robah bukan hari Kamis, saya robah ke hari Jumat umpamanya. Itu ada perubahan juga. Dan kita minta berdoa untuk perubahan itu terjadi. Iya, harus hari Sabat. Jadi tujuannya pada hari Sabat. Jadi hari Jumat siang sampai Sabat siang. Betul. Kalau kita dari hari Rabu sore sampai Kamis sore. Jadi 24 jam. Tidak harus di hari Sabat kan, Pendeta, boleh ya? No, hari Sabat banyak itu potlak gimana. Dan namanya. Tetapi jangan lupa, kita boleh minum. Ya. Minum boleh minum. Jangan minum sudah tidak boleh. No. I have to drink. Kita minum. Makanan nasi dan lain sebagainya itu tidak. Tetapi minum harus kita lakukan terus. Terima kasih, Pendeta. Baik, Pendeta, saya mau bertanya. Halo? Silakan, Ya. Begini, Pendeta. Saya tidak tahu ya apa yang terjadi dengan diri saya, tapi waktu-waktu kemarin, dulu-dulu itu saya kalau berdoa, kebanyakan kita minta Tuhan berikan kami umur yang panjang. Tetapi saya tidak tahu ya, Pendeta, tiba-tiba dengan mungkin kelihatan dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini, udah dilema, udah apa. Kok saya tiba-tiba berpikir, saya berdoa sudah tidak berpikir lagi saya untuk minta umur panjang. Saya tidak ada. Jadi apakah itu salah ya kalau saya berpikir seperti itu? Jadi istilahnya seperti ini, Pendeta. Apakah itu membuat itu salah satu kategori yang patah semangat atau memang bagaimana ya? Karena kan kita tahu doa-doa apa saja kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti dengar. Jadi akhir-akhir ini apakah saya lemah atau bagaimana? Saya kalau berdoa sekarang biasanya kemarin berdoa berikan kami umur yang panjang, mintanya yang enak-enak. Tetapi kenapa tiba-tiba pikiran saya itu sudah tidak mau lagi, sepertinya tidak usahlah Tuhan kasih umur panjang dengan kejadian-kejadian seperti ini. Jadi udah apakah itu udah dilema lah, sudah apa? Ya itu pertanyaan saya, Pendeta, apakah suatu kemauan yang tidak bagus atau bagaimana, itu pertanyaan saya. Karena apakah itu satu kelemahan saya atau bagaimana, itu aja, Pendeta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Memang kita pada akhir zaman ini, terlebih pada saat sekarang ini,
yang kerinduan kita adalah yang Tuhan rindukan. Bukan kita, tetapi Tuhan, jangan lupa. Dan Yeremia 9 ayat yang ke-10-11 mengatakan, masa depan kita ini adalah di tangan Tuhan. Untuk apa katanya? Untuk kebahagiaan kita. Tetapi Tuhan mengetahui yang tepat yang terjadi di dalam diri saya atau diri kita semua. Foreknowledge Tuhan ini, pengetahuan Allah tentang masa depan bagi kita adalah yang dari Tuhan sendiri. Tetapi kita sendiri tidak mengetahuinya. Tetapi oleh rencana Tuhan, oleh hubungan kita dengan Tuhan, maka hubungan kita ini tidak pernah akan apa? Tidak akan putus. Setan, I will tell you the truth. Setan berusaha agar kita gagal untuk yakin rencana masa depan Tuhan diberikan bagi kita. Setan selalu berusaha untuk membawakan hidup kita ini jauh dari Tuhan, sehingga sering terjadi apa? Keraguan-raguan, ketawar-tawar hati, dan lain sebagainya. Terjadi hal yang sedemikian. Tetapi apabila kita menghadapi hal ini, jangan lupa, jangan putus untuk apa? Untuk berdoa. Mungkin tidak perlu kita katakan, Tuhan berikan kepada saya apa? Umur panjang. Nah, seperti saya sendiri, kalau dikatakan sekarang sudah umur 83, ginjal 143, sudah 44 tahun. Yang saya pohonkan adalah Tuhan berikan kepada saya apa? Berikan kepada saya kesehatan dan satu kerinduan agar dapat bertemu dengan Yesus waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Kalau boleh, selagi masih hidup, kalau tidak akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang. Please don't stop pray to the Lord. Jangan putus asa, berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan pasti akan jawab permohonan kita. Thank you. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan masuk pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang akan kita saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu, dan kita akan maju pada yang ada di live streaming. Kami persilakan yang ada di Zoom. Baik, selamat malam buat Amerika. Angkat tangan. Karena jarang ya. Mas Kumat. Kedengaran, silakan. Baik, selamat malam buat Amerika dan selamat pagi buat yang di Indonesia. Walaupun tidak penuh, kami agak terlambat mengikutinya, tetapi ada beberapa poin yang saya dapatkan dari khotbah yang dibawakan oleh, kalau boleh kami katakan, adik kami, Pendeta Stephen Branto. Yang menjadi pertanyaan ini kepada pendeta, mungkin sebelum didoakan ada sedikit pertanyaan pendeta, kalau boleh saya sampaikan. Kalau kita pelajari bahwa memang Allah berjanji, itu janji Allah tidak pernah akan meleset atau diingkari. Nah, janji-janji manusia inilah yang selalu ada pengingkaran atau salah janji. Nah, kasus Ananias dan Safira, saya lihat itu sekarang ini di orang-orang di sekitar kita banyak yang melakukan seperti itu, ya. Tetapi yang saya perhatikan, kalau Ananias dan Safira kan langsung dihukum, ya, artinya mereka langsung mati pada saat diberitahukan bahwa kamu sudah mengingkari janjimu. Penjualan tanah katakanlah 100, kamu cuma kasih 50. Padahal janjinya untuk memberikan semuanya. Nah, bagi kita-kita yang ada sekarang di atas dunia ini, katakanlah sudah mengingkari yang seperti itu, tetapi
yang saya perhatikan kasih karunia itu kok masih panjang aja pendeta. Itu sampai kapan kira-kira? Karena kalau kita akan hal-hal yang seperti Ananias dan Safira yang langsung kena hukumannya, wah banyak sekali mungkin yang sudah mati sekarang ini. Bagaimana menurut pendeta? Terima kasih. Oke, sorry. Ananias dan Safira itu adalah jemaat yang mula-mula. Dan pada saat itu adalah pertama keturunan Roh Kudus yang begitu hebat. Dan Tuhan telah berjanji kepada mereka, Tuhan akan menuntun mereka untuk tetap teguh setia, jangan ada yang melawan Roh Kudus. Ananias dan Safira, dua-dua suami istri, itu melawan Roh Kudus. Dan Tuhan sudah ketahui karena mereka katakan, oh ya tidak, itu memang benar, mereka akan pertahankan terus sepanjang hidupnya. Dan Tuhan mengetahui tidak akan ada lagi pertobatan bagi mereka terhadap janji yang mereka sudah harus sampaikan. Gagal. Tetapi bagi kita sekarang ini, banyak kali kita berjanji, tetapi kita apa? Kita gagal. Oleh karena Tuhan masih melihat masa depan kita ini masih dituntun oleh apa? Oleh Roh Kudus. Masih ada kesadaran di dalam diri kita. Dan apabila ada kesadaran ini, berarti ada pertobatan yang terjadi. Dan Tuhan pasti setia akan menolong kita terhadap kesadaran, kelalaian, pelanggaran, dosa yang kita lakukan. Jangan lupa Daud seperti saya katakan tadi. Dosanya begitu besar. Tapi janji Tuhan kepadanya, keturunannya akan datang Mesias Juru Selamat. Tuhan tepati. Kenapa? Ditepati oleh karena Daud apa? Daud bertobat. Daud bertobat, maka janji Tuhan ditepati. Tuhan akan menepati janjinya bagi kita yang setia kepada Tuhan. Thank you. Terima kasih. Baiklah, jika ada permohonan doa, kami persilakan. Bapak Simatupang dan Tante Joan Mangwal after itu. Ada dua yang perlu doakan. Yang pertama ialah besok yang sering dulu didoakan oleh Pendeta Stephen Rantung, yaitu Juli Panjaitan. Besok upacara penguburannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong doakan juga keluarga Ruben Butar-Butar. Mereka sementara berkunjung ke anaknya di Houston, lalu di sana dia meninggal dunia. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi mayatnya akan dimakamkan di Indonesia. Keluarga Ruben Butar-Butar. Untuk Mangwal, silakan. Masih unmute-an. Tolong didoakan Dr. Gigi Erwin Siagian yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung karena penyakit kanker. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang dari Zoom, yang dari live streaming, Dek? Yang pertama dari Kak Lili, katanya tolong doakan dia sedang kurang sehat. Lalu yang kedua dari Tante Velsi Rongga, tolong doakan KKR yang akan diadakan di Desa Adu, Maluku Utara, hari Senin ini. Desa Adu. Aduh. Lalu juga dia minta tolong doakan kakaknya yang sudah lama meninggalkan gereja agar bisa kembali.
Dan ada silent request yang biasa, Kak. Thank you. Ya. Baiklah, kita akan doa bersama, dan malam ini saya akan memimpin kita di dalam doa untuk menyatukan kita di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam. Tidak putus-putusnya kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu Tuhan, di mana Engkau selalu memimpin dan memelihara kami. Dimanapun kami berada pada saat ini, yang dapat mengikuti acara Zoom maupun live streaming kami. Engkau selalu memimpin kami, memberikan kekuatan kesehatan dari surga, sehingga kami telah tiba pada saat ini dan telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, menguatkan iman percaya kami untuk lebih hari lebih dekat kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk permohonan-permohonan doa yang sudah dilayangkan. Kami mau berdoa untuk permohonan doa yang sudah dilayangkan oleh Ibu Heni. Dia mau kita mendoakan Ibu Ade yang pada Jumat ini akan dioperasi. Biarlah Tuhan Engkau memimpin dia, memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna, sehingga operasi tersebut dapat berhasil dan nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Dokter dan perawat dan keluarga yang akan membantu dalam proses operasi ini, biarlah Engkau juga memberikan hikmat akal budi dari surga, sehingga semuanya dapat jadi untuk kepujian dan hormat nama-Mu. Berdoa juga Tuhan untuk Ibu Lili Rawung yang sedang sakit urat kejepit. Biarlah Tuhan selalu memimpin dia, memberkati obat-obat yang dia minum, memberkati semua terapi yang dia lakukan, agar dia dapat sembuh, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Begitu juga Tuhan Ibu Mona yang bermasalah dengan ginjal dan asam lambung. Engkau berikan selalu kepadanya kekuatan kesehatan dari surga, penghiburan kepadanya juga, sehingga dia selalu dapat kuat dalam menjalani akan semua terapi-terapi yang dilakukan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk KKR yang akan diadakan di Maluku Utara pada tanggal 14 di Desa Adu. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada semua yang sudah mempersiapkan atau yang akan mempersiapkan akan acara ini. Biarlah Tuhan Engkau selalu menjaga mereka, memberikan kekuatan kesehatan dari surga, dan memberikan hikmat dari surga. Roh Suci-Mu menjadi bagian mereka Tuhan. Begitu pembicara maupun semua yang akan hadir. Tuhan kirimkan Roh Suci dari surga sehingga acara kebangunan rohani ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan membawa jiwa-jiwa untuk datang dan lebih datang untuk menyerahkan diri untuk menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Kami juga berdoa untuk permohonan doa dari Ibu Fesli Ronga yang mendoakan kakaknya. Biarlah kakaknya ini Tuhan dapat sekali waktu dia dapat kembali lagi untuk mengingat Engkau bersama-sama dalam kandang-Mu untuk menanti akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk Kak Lili yang pada saat ini kurang sehat. Biarlah Tuhan penyembuhan kekuatan dari surga, obat-obat yang dia gunakan dapat membantu dalam proses penyembuhan. Begitu juga Tuhan permohonan doa yang dibawakan oleh Bapak Simatupang, di mana Tuhan dia mendoakan pada besok hari Kakak Juli Penjahitan pada besok hari dia akan acara penguburannya. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberikan penghiburan yang dari surga untuk keluarga Penjahitan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka dapat melihat kasih-Mu yang besar yang terjadi dalam kehidupan keluarga ini. Biarlah Tuhan satu kali kelak nanti pada waktu Engkau datang, kami dapat bertemu dengan Juli Penjahitan dan semuanya kami dapat bersuka-suka untuk kepujian nama-Mu. Acara besok Tuhan Engkau berikan kelancaran agar Tuhan dapat berjalan, tidak ada halangan, nama-Mu dipuji dan besarkan. Begitu juga Tuhan keluarga atau Bapak Ruben Penjahitan.
Tuhan tahu Engkau telah memberikan peristirahatan kepadanya. Biarlah Tuhan segala proses pemakaman yang akan diadakan di Indonesia, Engkau bukakan jalan, Engkau memberikan kelancaran semuanya Tuhan, dan penghiburan dari surga menjadi bagian keluarga yang ditinggalkan, sehingga Tuhan mereka juga dapat melihat bahwa kasih-Mu yang besar menjadi bagian mereka di tengah-tengah kedukaan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk Dokter Gigi Erwin Siagian Tuhan yang pada saat ini dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung karena menderita penyakit. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas semua dokter yang dapat menyembuhkan penyakit kami manusia. Jika kami Tuhan sudah melakukan kesalahan, biarlah Tuhan Engkau mengampuni kami dan Engkau dapat memulihkan kami hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk Pendeta Alex Rantung yang selalu dan senantiasa Tuhan bersama-sama dengan kami bergabung dalam Zoom ini dan selalu mensupport dan membagi akan kesaksian maupun firman Tuhan yang selalu dibagikan. Biarlah Tuhan Engkau selalu menolong mereka, keluarga ini Tuhan di masa tua mereka. Biarlah mereka selalu dapat memberikan untuk kepujian nama-Mu saja. Selalu Engkau berikan kesehatan sempurna, khususnya Tuhan Pendeta Alex Rantung dalam masalah ginjalnya. Tuhan selalu beri campur tangan, berikan yang terbaik, berikan kekuatan kesehatan dari surga, sehingga Tuhan dalam masa tuanya juga dia selalu dapat memuji dan besarkan nama-Mu. Juga Tuhan Pendeta Kesaulia, biarlah Engkau juga berikan kekuatan kesehatan, berikan kepada mereka berkat-berkat yang indah dalam pelayanan mereka di masa tua ini. Engkau selalu memberikan kekuatan agar mereka Tuhan senantiasa bersyukur dengan kekuatan kesehatan yang Engkau berikan. Mereka juga dapat kembalikan untuk kepujian kebesaran nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pendeta Rantung yang pada saat ini dalam perjalanan menuju Colorado. Biarlah Tuhan Engkau tibakan keluarga Pendeta Rantung dan dia dapat melakukan acara penghiburan, dapat menghibur keluarga Dian di Colorado pada besok hari acara pengumurannya Tuhan. Biarlah Engkau bersama-sama juga dengan keluarga ini memberikan penghiburan yang dari surga. Begitu juga Pendeta Rantung dalam tugasnya Tuhan, Engkau selalu campur tangan, dia dapat pergi dan kembali dengan selamat, memuji dan besarkan nama-Mu. Berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada di Zoom maupun di live streaming, yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan semua kami yang hadir di tempat ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami akan selalu diikat dengan kasih yang hanya berasal padamu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat membangun iman percaya kami untuk lebih hari lebih dekat kepadamu. Dan satu kali kelak pada waktu Engkau datang, kami semua siap untuk menanti akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tidak lupa juga kami mendoakan untuk Bapak Gibson Tampu Bolon yang selalu dengan setia mengikuti acara ini, dan Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Roh Suci-Mu menjadi bagiannya Tuhan, kekuatan kesehatan terutama menjadi bagiannya, dan keputusan yang dia sudah ambil Tuhan, biarlah untuk menerima Engkau sebagai juru selamat-Mu, biarlah itu menjadi suatu keputusan yang terbaik dalam kehidupannya, dan Engkau akan terus menuntun dia sampai kami akan bertemu satu kali kelak. Kalaupun tidak di dunia ini, kita akan bertemu di surga nanti. Terima kasih Tuhan untuk menyertai dan menjawab doa kami. Kami berdoa untuk semua jemaat Fisdak. Biarlah Tuhan selalu memimpin kami juga. Biarlah yang ada juga mengikuti acara yang ada berangkat ke Colorado juga, Engkau selalu memberkati juga mereka. Berikan kepada kami semua perjalanan yang baik dan kekuatan kesehatan menjadi bagian kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk selalu mendengar dan menjawab doa kami.
Kami alaskan doa ini atas nama-Mu yang indah yang sudah mengajarkan kami berdoa. Terima kasih atas pimpinan-Mu. Dengar sempurnakan doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Sampai kita bertemu kembali pada besok malam pada jam yang sama, dan kesimpulan Sekolah Sabat akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Jika video ini sudah menjadi berkat untuk kita semua, biarlah kita dapat membagikan kepada saudara-saudara kita juga yang belum mendengarkan pekabaran ini. Sekali lagi terima kasih. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.